So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan November tahun 2023 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus ya setiap bulannya, sekaligus memandu kalian nih yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan November ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan November ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Nah, di harga segini aku tuh masih masih ngerekomendasiin Redmi 12C. Harganya ini terbilang udah murah banget ya. Buat yang 3/32 GB cuma 1,1 juta, 4/64 GB cuma 1,2 jutaan, dan yang 4/128 GB cuma 1,3 jutaan aja. HP ini chipsetnya pakai MediaTek Helio G85 yang buat main game ini udah lumayan enak. Baterainya juga udah termasuk gede di 5000 mAh, terus selain itu layarnya juga gede 6,71 inci dan gambarnya ini cukup bagus nih buat HP 1 jutaan. Selain Redmi 12C ada juga Itel S23. Yoi, HP ini harganya Rp1.282.000, tapi apa yang dia dapat itu benar-benar menarik. Mulai dari chipsetnya yang pakai Unisoc T606, storage-nya yang lega di 128 GB, dan baterainya yang juga jumbo di 5000 mAh. Oke, next buat kelas 1 jutaan gede, ini kandidatnya ada 3. Pertama ada Poco M5 yang harga termurahnya ini ada di 1,5 juta pas. Dengan duit segini kalian tuh udah bisa dapetin HP yang pakai chipset 4G paling kenceng nih dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99. Buat RAM ini ada di 4 GB dan internalnya ada di 64 GB. Kalau buat baterai dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Terus habis itu ada Tecnopova Neo 2. Harga HP ini ada di Rp1.540.000. Meskipun udah ada Tecnopova Neo 3, tapi speknya ini mirip banget ya, dan harganya masih lebih murah. Bedanya ya ada di kapasitas RAM sama sistem operasi aja, di mana Tecnopova Neo 2 ini masih lawas. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G85, RAM 4 GB, internal di 128 GB, dan yang paling gokil baterainya ini punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Terus selain itu ada penerusnya si Tecnopova Neo 3 yang masuk rekomendasi. Harganya ini ada di Rp1.649.000. Speknya kayak yang udah aku bilang, kalau ini mirip, paling ada upgrade aja di bagian RAM, di mana ini udah 8 GB dan Androidnya juga udah yang versi 13. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil, rekomendasiku ada 3. Pertama ini ada Infinix Note 30 yang harga termurahnya ini ada di Rp2.064.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya gede di 8 GB dan internalnya juga lega di 256 GB. Buat main game ini kenceng, nonton pun juga puas karena layarnya lebar. Baterai juga gede di 5000 mAh dan ngecasnya juga kenceng di 45 watt. Abis itu ada Tecnopova 5 yang harga termurahnya ini aku temuin ada di Rp2.125.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega banget di 8/256 GB, baterainya badak di 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar dia juga udah 120 Hz nih, yang pengalaman pakainya asik banget. Terus yang ketiga ini ada Itel S23 Plus yang harga termurahnya ini ada di Rp2.199.000. Yang menarik, layarnya ini udah melengkung dan panelnya AMOLED yang berasa kayak HP mahal. Chipsetnya sendiri pakai Unisoc T616 dan kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel. Ya, HP ini pas awal rilis masih rame sih karena flash sale-nya itu ada di 1,8 juta. Sekarang meskipun harganya 2,2 juta, tapi ini masih termasuk worth it. Lanjut buat harga 2 jutaan gede, rekomendasiku juga ada 3. Pertama ini ada Infinix Note 30 Pro. HP ini harga termurahnya ada di Rp2.579.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99, storage lega di 8/256 GB, baterai gede di 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 68 watt dan punya kamera beresolusi 108 megapiksel yang bisa rekam video 4K. Yang kedua ini ada Tecnopova 5 Pro. Harga termurah HP ini ada di Rp2.619.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080, storage lega di 8/256 GB, baterai 5000 mAh, speed ngecas ada di 68 watt dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Habis itu yang ketiga ada iQOO Z7X. Harga termurah HP ini yang aku temuin ada di Rp2.812.000. Chipsetnya sendiri ini udah 5G ya dan cukup kenceng, yaitu Snapdragon 695. RAM-nya ini ada di 8 GB dan punya storage yang cukup lega di 128 GB. Buat layar emang masih pakai IPS tapi dia udah 120 Hz. Sedangkan buat baterai dia tuh badak di 6000 mAh dengan speed ngecas yang kencang banget di 80 watt, yang ini benar-benar ngebut ya buat ukuran HP yang harganya ini masih angka 2 jutaan. Next buat harga 3 jutaan, rekomendasinya ini ada banyak.
Oke, pertama ini ada Infinix Zero 30. Ya, ini HP baru ya. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 3 juta pas. Chipsetnya lumayan kencang, pakai MediaTek Helio G99. RAM-nya ini 8 GB, internal gede di 256 GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini juga kencang di 45 watt. Yang kedua ada Infinix GT10 Pro. HP ini harga termurahnya ada di 3.176.000 rupiah. Chipsetnya super kencang, pakai Dimensity 8050. RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, layar AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus yang ketiga ada Poco X5 Pro 5G. Harganya ini ada di 3.775.000 rupiah. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 778G yang kencang parah ya buat ukuran HP 3 jutaan. Storage-nya ini lega banget di 6128 buat yang harga 3,7 jutaan ini. Layarnya AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, speed ngecas ada di 67 watt, dan kameranya 108 megapiksel yang udah bisa rekam video 4K. Dan yang terakhir buat harga 3 jutaan ini ada iQOO Z7 yang harganya ini udah turun. Harga termurahnya ini ada di 3.744.000 rupiah. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G. Storage-nya udah lega di 8/128 GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ada di 120 watt yang super duper ngebut. Lanjut, kalau buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini cuma satu aja. Yap, yaitu Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di 4.219.000 rupiah. Chipsetnya pakai Dimensity 1080, RAM-nya 8 GB, dan punya baterai 5000 mAh. Punya fitur anti-air juga, kameranya cakep, layar juga cakep, dan update-nya ini panjang. Cocok lah buat kalian yang gonta-ganti HP bisa 4-5 tahun sekali. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ada 3. Pertama ini ada Poco F5. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 5 juta pas. Speknya sendiri benar-benar ngeri ya. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini adalah chipset baru yang meskipun namanya ini seri 7, tapi tuh dia setara kayak seri 8-nya Snapdragon. Untuk RAM-nya sendiri dia 8 GB dengan internal yang ada di 256 GB. Buat layar udah AMOLED 120 Hz yang bikin betah buat dilihat lama-lama, dan baterainya ini juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt yang lumayan kencang nih buat harga segini. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy A54 5G. Harga termurah yang aku temuin ada di 5 juta pas juga. Chipsetnya pakai Exynos 1380, RAM-nya 8 GB, baterai 5000 mAh, layar Super AMOLED 120 Hz yang benar-benar cakep, sama kameranya nih yang keren yang pakai sensor IMX766. Yang ketiga ini ada Xiaomi 12T. Yap, HP ini udah turun harga dari 6 jutaan ke 5 jutaan karena udah ada penerusnya. Tapi harus diakui HP ini tuh worth it banget nih buat kalian yang megang duit 5 jutaan. Harga termurah yang aku temuin ada di 5.709.000 rupiah. Chipsetnya kencang, pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt yang bener-bener ngebut. Buat layar ini juga udah cakep, dan kameranya ini juga udah oke banget nih buat harga segini. Lanjut buat harga 6 jutaan, ini kandidatnya cuma satu aja, yaitu Xiaomi 13T yang harga termurahnya ini ada di 6.087.000 rupiah. Chipset ini pakai Dimensity 8200 Ultra, storage-nya lega di 8/256 GB, baterai gede di 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini juga kencang di 67 watt. Buat kamera dia udah ada OIS-nya ya, dan yang keren lagi dia tuh juga udah punya IP rating IP68 yang artinya dia tahan sama air. Next buat harga 7 jutaan ini masih kosong ya, sama kayak bulan lalu. Terus buat 8 jutaan ini ada Zenfone 10. HP ini masih tergolong fresh, cuma harganya emang udah lumayan turun nih. Harga rilisnya ini ada di 8,9 juta, tapi baru sebulan rilis, ini HP tuh udah dijual dengan harga 8,1 juta aja. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2, bodinya mungil tapi baterainya cukup gede buat ukurannya di 4300 mAh yang setelah aku coba ternyata ini awet banget ya. Sementara buat kameranya ini 50 megapiksel dengan gimbal OIS, dan HP ini juga udah punya fitur IP rating IP68 yang anti air. Kalau buat harga 9-10 juta, lagi-lagi masih belum ada ya yang bisa aku rekomendasiin. Paling kalau ada duit 10 juta ke bawah, pilih aja HP-HP yang aku sebutin tadi karena itu value-nya juga bagus-bagus. Kalau ngerasa kurang, aku saranin buat ambil flagship beneran yang ada di kelas 10 juta ke atas. Nah, pertama ini ada Samsung Galaxy S23. Harganya ini ada di 11,5 juta. HP ini chipsetnya udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang performanya ganas banget. Fiturnya juga lengkap, layar cakep, dan kameranya juga cakep. Kalau mau size lebih gede, ada juga yang versi
masih plus di harga 14 juta. Bedanya cuma ada di size layar, baterai, dan speed ngecas saja yang lebih gede dan lebih kenceng, dan sisanya itu sama. Di harga 14,8 juta ini ada Samsung Galaxy Z Flip 5 yang masih aku rekomendasiin ya, dan ini HP pernah aku pakai selama sebulanan. Setelah upgrade cover screen-nya, aku rasa HP ini tuh bisa lebih fungsional lagi. Cocok lah buat kalian yang cari HP compact dan bisa buat gaya-gaya. Dan kayaknya para cewek-cewek ini bakalan cocok nih sama HP yang satu ini. Terus di harga 17 juta aku masih ngerekomendasiin Samsung Galaxy S23 Ultra sebagai flagship Android paling gahar sampai saat ini. Harga termurahnya ada di 17,5 juta. Dan ini udah the best banget lah kalau kalian cari HP Android terbaik. Chipsetnya kenceng, desainnya cakep, layar cakep, kamera cakep, fitur juga lengkap, plus ada fitur istimewa yaitu S Pen yang HP lain itu nggak punya. Di harga 23 juta tentunya ada Fold-nya Samsung yaitu Fold 5. Ya nggak usah ditanya kenapa ya, ini HP tuh udah monster banget dan cocok lah buat menunjang kerjaan kalian karena kita tuh bisa pakai layar dalamnya jadi seukuran tablet. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga aja beberapa list udah ada yang beda. Tapi aku yakin beberapa juga masih ada yang sama ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.